ala sudurihim, membernya sampai mana? Sampai dada. Yasilu ghaibu min afwahihim, sampai-sampai yang namanya nanah itu keluar dari keluar dari mulut mereka. Ru'aban. Kemudian nanah itu mirip ilah. Juga juruhum ahli jami, orang yang melihat itu pasti akan merasa jijik. Itu melihat. Wa ba'dhum muqatta'atun aydihim wa arjuluhum. Sebagian yang lain ada orang yang diputus, yang dipotong aydihim, kedua tangan, dan juga arjuluhum, kedua kaki mereka. Wa ba'dhum musallabuna ala judu'in minan nari. Sebagian yang lain ada orang yang disalib. Ya, ada orang yang disalib. Disalibnya di pelepah kurma, tapi terbuat dari api. Wa ba'dhum ashaddu naqnan minal jiyafi. Sebagian yang lain artinya akan jadi orang yang sangat bau. Baunya itu jauh lebih bau dibandingkan dengan bangkai yang ada di dunia ini. Wa ba'dhum yuksawna halabiba sabiwatan min qatironi. Dan sebagian yang lain ada orang yang mengenakan tutup kepala. Ya, tutup kepala, cuma tutup kepala itu terbuat dari yang namanya aspal cair. Jadi min qatironi itu artinya aspal yang cair. Min qatironi wa tausha wujuhahum. Nah, kalau di Al-Qur'annya ini min qatironi wa tausha wujuhahum. Nah, yajzallahu kullu nafsin ma kasabat. Innallaha sari'ul hisab. Hada balaghun linnasi wal yumdaru bihi wal ya'lamu annama huwa ilahu wahidu wal yadzakar ulul albab. Jadi ada di Al-Qur'an. Min qatironi wa tausha wujuhahum. 14 kalau tidak salah. Jadi yang terakhir ini adalah golongan orang yang mengenakan penutup kepala, tetapi penutup kepala ini terbuat dari aspal yang cair. Jadi min qatironin, kemarin sempat saya kosongi itu artinya, tapi sekarang sudah ketemu maknanya, yaitu min qatironin, saking aspal cair. Fa'amman ladina ala suratil qiradati. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amman ladina mongko ana penutai wong akeh ala suratil qiradati kang tetep ing atase gambare pira-pira kethek. Ala suratil qiradati kang tetep ing atase gambare pira-pira kethek. Fal qattatu mongko iku wong ahli adu domba. Fal qattatu mongko iku wong kang ahli adu domba bainan nasi ing dalem antarane menungso. Bainan nasi ing dalem antarane menungso. Orang-orang yang digambarkan oleh Rasul, yang mana mereka itu wujudnya adalah wujud monyet. Sebenarnya siapa mereka? Dulunya itu kenapa kok ketika pada hari kiamat mereka tergambarkan atau terwujudkan dengan yang namanya wajahnya berubah menjadi monyet? Jawabannya adalah fal-qattat. Mereka itu ketika hidup di dunia sering mengadu domba, sering adu-adu, sering menimbulkan gejolak, sering menimbulkan perseteruan. Itu kan berarti adu domba. Yang benar dikatakan oleh si A kemudian disampaikan ke B dibalik. Begitu juga ketika si B ini memberikan jawaban, itu juga dirubah redaksinya dan disampaikan kepada si A. Seperti itulah al-qattat, sehingga menimbulkan perseteruan, bahkan nyawa taruhannya. Jadi kita harus jangan sampai menjadi orang yang maju domba, jangan sampai menjadi orang yang mencela-mencela omongannya ketika berhadapan dengan si A.
begini, ketika si B itu kemudian disampaikan kepada si A lagi begini, berlainan. Nah, ini yang disebut dengan al-qatla. Wa ammal ladzina, karena orang yang mengadu domba itu nantinya pada hari kiamat akan diwujudkan, akan dirubah wujudnya bukan sebagai manusia, akan tetapi wujudnya menjadi wujud ketek atau wujudnya menjadi wujud monyet. Auzubillah. Wa ammal ladzina lan ana pun wong akeh ala suratil khanaziri. Kang tetep ing atase gambare pira-pira babi. Wa ammal ladzina ana pun wong akeh ala suratil khanaziri. Kang tetep ing atase gambare pira-pira babi. Fa akalatus suhti. Mongko iku pira-pira wong kang mangan barang haram. Fa'akalatus sukti mongko iku pira-pira wong kang mangan haram. Wal kasbil harami lan penghasilan kang haram. Wal kasbil harami lan penghasilan kang haram mislul muksati. Mislul muksati umpamane korupsi. Mislul muksati umpamane korupsi warisha lan piro-piro suap. Warisha lan piro-piro suap. Orang-orang yang digambarkan pada hari kiamat nanti berwujud dengan wujud babi, mereka itu adalah fa'akalatus suhti, orang yang ketika hidup di dunianya dulu itu memakan barang yang haram atau mengkonsumsi atau mengenakan atau memanfaatkan sesuatu yang dihasilkan dari penghasilan yang haram. Seperti apa? Mislul muksati, seperti korupsi. Korupsi itu dari ainiyahnya atau dari jenis perbuatannya itu sudah menjadi sebuah keharaman. Warisha begitu juga dengan yang namanya suap. Jadi korupsi, suap, kemudian mutil, kemudian mencuri dan sebagainya itu adalah yang disebutkan fa'akalatus suhti, ya, fa'akalatus suhti, memakan barang yang haram atau memanfaatkan penghasilan yang haram. Uangnya dihasilkan dari sesuatu atau pekerjaan yang tidak diperbolehkan oleh syariat, maka itu juga menjadi haram. Dikonsumsinya juga menjadi haram. Nah, itulah gambaran dari orang yang ketika hidup di dunianya memakan barang yang haram atau bekerja, tetapi bekerja jenis pekerjaannya itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Maka hal itu kalau tetap dilanggar nanti ketika di yaumul mahsyar pada hari kiamat nanti wujud orang tersebut seperti wujudnya babi. Makanya di budaya Indonesia itu ada yang namanya babi ngepet. Babi ngepet itu terkait dengan sebuah pencurian yang dilakukan dengan pesugihan. Pesugihan menggunakan babi dan sebagainya. Dan itu punya juragan. Dan cocok kalau disesuaikan dengan ala suratil khonazir. Jenenge babi itu ya seperti itu. Berbeda dengan kucing. Ala suratil kiti jika ada. Nah, jadi digambarkannya itu dengan hewan-hewan yang ketika di dunianya itu memang sudah kelihatan serakah. Seperti yang pertama tadi digambarkan, diwujudkan dengan yang namanya monyet. Yang kedua digambarkan dengan wujud babi. Babi itu dari dirinya sendiri itu sudah haram.
dari dirinya sendiri itu sudah haram, apalagi dikonsumsi. Apalagi dikonsumsi. Dan Allah mengharamkan setiap yang haram itu pasti ada sesuatu di baliknya. Pasti ada yang namanya hikmah, pasti ada sesuatu yang sengaja dirahasiakan oleh Allah. Nah, itulah tugas manusia di antaranya. Kenapa babi itu diharamkan? Ternyata ketika eksperimen dan sebagainya, memang dagingnya itu ya sudah mengandung sesuatu yang menjijikkan, banyak ulatnya, kemudian dikonsumsi itu nanti akan jadi penyakit dan sebagainya. Itulah wujud dari yang namanya rahasia Allah. Wa ammal munakkasuna bi ru'usihim wa wujuhihim fa akalatur riba. Wa ammal munakkasuna anapun utahe wong kang diwalik kabeh bi ru'usihim kelawan pira-pira kepalane al munakkasun bi ru'usihim kelawan pira-pira kepalane al munakkasun wa wujuhihim lan pira-pira wajahe al munakkasun wa wujuhihim lan pira-pira wajahe al munakkasun fa akalatul riba mongko iku wong kang padha mangan riba. Fa akalatul riba mongko iku wong kang padha mangan riba. Orang-orang yang dibalik, yang diseret ketika hari kiamat nanti itu dibalik, kepalanya yang semula di atas ini ditaruh bawah, kemudian kakinya di atas, kakinya ini ditarik untuk supaya bisa diseret. Siapa mereka itu? Fa'akalatul riba. Mereka itulah orang-orang yang memakan riba ketika hidup di dunianya itu memakan riba. Nah, riba itu bagaimana? Riba itu sesuatu kelebihan yang tidak sama-sama diketahui oleh antara orang yang membeli dan menjual. Karena sesungguhnya ayat tentang riba ini berkaitan dulunya orang-orang Islam pada masa-masa pertama menganggap antara riba dengan jual beli itu hampir sama. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Turunnya ayat itu karena orang-orang Islam pada masa-masa Rasulullah dulu menganggap bahwasanya antara jual beli dengan yang namanya riba itu adalah sama, padahal berbeda. Contohnya ketika jagung itu ditukar dengan yang namanya kacang hijau, kemudian impas penukarannya itu tidak bisa. Itu yang dimaksud dengan riba, termasuk riba. Kalau di bab fikih itu dibahas yang namanya pertukaran barang itu harus seimbang, ya harus seimbang. Seimbang dari segi apa? Dari segi macam, dari segi kualitas, dari segi berat dan seterusnya. Itu harus disamakan. Jadi tidak boleh ketika jagung ditukar, dibarter dengan kacang hijau dilihat dari satu sisi saja, yaitu dari sisi berat. Maka itu muncul yang namanya riba. Ya, jadi muncul yang namanya riba. Makanya Allah mempertegas di Al-Quran itu wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Terus yang kedua, yang namanya kelebihan-kelebihan di dalam jual beli itu pasti sama-sama mengetahui. Penjual beli ini kekurangannya seperti ini, makanya harga sekian. Ini kelebihannya ini, makanya harganya mahal sekian. Ini bahannya ini, makanya harganya sekian. Dan kemudian orang yang mau membeli itu kan pasti dikasih yang namanya waktu untuk mikir. Dalam konteks fikih disebut dengan khiyar, yaitu milih. Sido tangganya kan tergantung dari penjual, nggak usah dipaksa. Tapi kewajiban dari pembeli itu adalah ngasih tahu, ini sekarang harganya sekian. Karena ini sekian harganya. Karena pengaruh itu akhirnya menjadi naik.
Ini sekarang turun drastis karena gitu. Nah, itu kewajiban seorang pembeli untuk menyampaikan kepada calon penjual. Makanya kita harus hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Kalau tidak sama-sama antarodin, ya, tidak sama-sama antarodin. Antarodin itu apa? Antarodin itu adalah yang disebut dengan sama-sama itu. Sama-sama mengetahui antara penjual dan pembeli itu sama-sama mengetahui kekurangan, kecacatan dari barang ini. Itu yang disebut dengan bedanya dengan yang namanya antara jual beli dengan riba. Dan tiba-tiba pembeli hanya diberikan ini harganya, padahal di situ cacatnya luar biasa di dalamnya, tapi nggak dikeliru, pokoknya sakmono. Itu berarti yang namanya riba, nggak boleh. Jadi yang namanya konteks jual beli dalam hukum Islam itu harus antarodin. Itu apa namanya sudah menjadi istilahnya dasar dari jual beli dalam hukum Islam, ya, antarodin, sama-sama itu. Makanya riba itu ya mirip-mirip, sebenarnya mirip, seperti kelebihan. Makanya riba sendiri itu kan dibagi nanti, ada apa? Ada riba fadl, ada riba yad, ada riba nasi'ah, ada 3 atau 4 itu. Macam-macam. Jadi macam-macam riba. Seperti contoh misalnya timbangan. Timbangan itu nek kosong sama kosong kemudian imbang, yaitu sing asli, sing apik. Tapi nek disorin misalnya ada gandol, supaya nanti dia itu tetap memiliki keuntungan yang lebih banyak, itu juga termasuk riba. Orang jual beli apa namanya, misalnya apa itu, ikan atau ikan laut, itu antara penjual dan pembeli harus sama-sama sepakat. Ketika ikan itu ditimbang bersama air, kan harus ada titik temunya dulu antara penjual dan pembeli. Tidak sakara PJW, tiba-tiba ikan laut itu sekian, kemudian sama pembelinya itu ditimbang sakara PJW tanpa sepengetahuan dari penjual, itu ya nggak boleh. Termasuk itu juga termasuk riba. Makanya kita harus lebih hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.